Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Jumadil Imawan dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator kelompok 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Wajid Sersain yang telah membimbing kami sampai saat ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Afrita Fiona Lasisi, yang kedua yaitu saya sendiri Denny Jumadil Imawan, yang ketiga yaitu Faizan Nurindra, yang keempat adalah Fatima Azhara, yang kelima yaitu Olivia Amanda Sapitri, yang keenam yaitu Ramanisa Ramadhani, yang ketujuh yaitu Raja Afan Natasya Cayani, dan yang ke-8 yaitu Roda Misa Pirale. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian obat dan obat baru, pengertian uji klinis, fase-fase pada uji klinis, tahapan pemeriksaan oleh badan regulator, dan monitoring keamanan obat setelah pemasaran. Langsung saja ke materinya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrita Fiona Lasisi dengan NIM 2201050. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu obat dan apa itu obat baru. Nah, untuk obat sendiri merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan juga kontrasepsi. Sedangkan menurut BPOM, obat adalah obat jadi termasuk produk biologi yang merupakan paduan zat aktif termasuk narkotika dan juga psikotropika dan juga zat tambahan termasuk kontrasepsi dan alat kesehatan yang mengandung obat. Nah, sedangkan untuk obat baru atau obat jadi baru merupakan obat dengan zat aktif atau komposisi, bentuk sediaan, cara pemberian, indikasi, posologi yang baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang obat dan juga obat baru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian uji klinis. Uji klinik adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji praklinik. Pada dasarnya, uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Bila uji klinik tidak dilakukan, maka dapat terjadi malapetaka pada banyak orang. Bila langsung dipakai, setiap obat yang ditemukan melalui eksperimen ini in vitro atau hewan coba tidak terjamin bahwa khasiatnya benar-benar akan terlihat pada penderita. Pengujian pada manusia sendirilah yang dapat menjamin apakah hasil in vitro atau hewan sama dengan manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Faizan Nurindra, saya akan menjelaskan tentang fase 1. Fase ini merupakan pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia. Tujuan fase ini ialah menentukan besarnya dosis tunggal yang dapat diterima. Artinya, yang tidak menimbulkan efek samping serius. Untuk mencari efek toksik yang mungkin terjadi dilakukan pemeriksaan hematologi, faal hati, urin rutin, dan bila perlu pemeriksaan yang lain yang lebih spesifik. Pada fase ini, diteliti juga sifat farmakodinamik dan farmakokinetiknya pada manusia. Uji klinik fase 1 ini dilaksanakan secara terbuka, artinya tanpa pembanding dan tidak tersamar, pada sejumlah kecil subjek dengan pengamatan intensif oleh orang-orang ahli di bidangnya, dan dikerjakan di tempat yang sarananya cukup lengkap. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 2201064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang fase-fase pada uji klinis. Di mana di sebelumnya sudah dibahas tentang fase 1 pada uji klinis. Di sini saya akan membahas tentang fase 2 pada uji klinis. Nah, pada fase ini, obat dicobakan untuk pertama kalinya pada sekelompok kecil penderita yang kelak akan diobati dengan calon obat. Tujuannya ialah melihat apakah efek farmakologi yang tampak pada fase 1 ini berguna atau tidak untuk pengobatan. Nah, pada fase 2 awal, pengujian efek terapi obat dikerjakan secara terbuka karena masih merupakan penelitian eksploratif. Pada tahap ini, biasanya belum dapat diambil kesimpulan yang definitif mengenai efek obat yang bersangkutan karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan. Misalnya, perjalanan klinik penyakit, keparahannya, efek placebo. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Olivia Amanda akan menyampaikan materi fase 3, yaitu pada uji klinik fase 3 ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari pengobatan yang dilakukan dan dirancang untuk membandingkan efikasi dari pengobatan baru dan pengobatan standar. Jadi fase 3 ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat atau sama dengan uji klinik fase 2B, yaitu dengan membandingkannya dengan obat standar yang sudah terbukti manfaatannya atau kontrol positif dan dengan placebo atau kontrol negatif. Uji klinik fase 3 ini dilakukan secara acak dan terkontrol pada kelompok pasien yang besar jumlahnya itu 300 atau sampai 3.000 orang dan dibandingkan untuk waktu yang lama, serta merupakan uji yang sulit untuk merancang dan melaksanakannya, terutama pada pengobatan penyakit kronik. Jumlah sampel yang dibutuhkan pada fase ini dapat dilakukan dengan menghitung statistik sesuai tujuan uji klinik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah fase 4, di mana penelitian fase 4 merupakan survei epidemiologi menyangkut efek samping maupun efektivitas obat. Pada fase 4 ini dapat diamati yaitu efek samping yang frekuensinya rendah atau yang timbul setelah pemakaian obat selama bertahun-tahun lamanya. Lalu efektivitas obat pada penderita penyakit berat atau penyakit ganda, penderita anak-anak atau usia lanjut, atau setelah penggunaan berulang kali dalam jangka panjang. Lalu ada masalah penggunaan berlebihan, penyalahgunaan, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan pemeriksaan oleh badan regulator. Untuk dapat dinilai oleh badan regulator atau BPOM, industri mengusulkan harus menyerahkan data dokumen uji praklinik dan klinik yang sesuai dengan indikasi yang diajukan, efikasi dan keamanan yang harus sudah ditentukan dalam bentuk produknya, yaitu tablet, kapsul, dan lain-lain, yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas. Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat, sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi pasien, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi oleh industri sebagai legal drug dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu, serta dapat diresepkan oleh dokter. Baiklah, saya Rodam Safira LE akan melanjutkan materi tentang monitoring keamanan obat setelah pemasaran. Pengawasan pasca pemasaran atau post-market surveillance merupakan kegiatan yang dilakukan oleh industri farmasi terhadap obat yang beredar dilihat dari aspek keamanan, khasiat, dan juga mutu. Dalam lingkup pengawasan obat pasca pemasaran, pemantauan aspek keamanan obat merupakan kegiatan yang strategis dalam rangka menjamin keamanan obat atau ensuring drug safety. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM atau POM, industri farmasi mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan obat yang diedarkannya. Tertera pada pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa industri farmasi wajib melakukan pharmacovigilance. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.